Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Khairul yang saya hormati, kalau Pak CT udah manggil nggak berani kita nolak. Saya minta maaf mestinya tadi pagi, tetapi ya biasalah kadang-kadang namanya pembantu Pak. Ya. Siap bos, nah, kan kalau pembantu harus begitu. Teman-teman DPR yang hadir, Komisioner Pak Raden Pardede, ya. Saudara-saudara, saya akan coba singkat aja, tapi sudah merangkum semuanya. Kita sudah hampir 28 tahun, ya, tidak ada sesuatu yang baru di bidang pangan. Saya berani mengatakan itu. Hampir sebagian besar kita melanjutkan apa yang dibangun Pak Harto. Irigasi Pak Harto yang bangun, belum ada yang baru. Bendungan-bendungan, memang kalau bendungan ada tambahan. Pupuk, hampir semua pabrik pupuk, yang Pak Harto yang bangun. Bulog, sarana prasarana, hampir semua Pak Harto yang bangun. Nah saudara-saudara, selama 28 tahun reformasi, Pak Habibie kita tahu sibuk, ya. Hebat beliau, tapi pidatonya pertanggungjawabannya ditolak, akhirnya enggak maju lagi. Kemudian lanjut periode Gus Dur, Megawati yang menang, tapi yang jadi presiden Gus Dur pada waktu itu. Karena poros tengah 5 tahun terus gunjang ganjing, Gus Dur turun digantikan Megawati. Kemudian 10 tahun Pak SBY pemilihan langsung, tapi kita masih surplus demokrasi pada waktu itu luar biasa, kebebasan. Ya. Baru kita agak tenang zaman Pak Jokowi, tetapi fokusnya adalah infrastruktur. Nah baru Pak Prabowo lah ya, yang menjadikan pangan menjadi prioritas utama baru. Saudara-saudara, karena saya ini udah pembicara yang keberapa ya, udah banyak saya kira, jadi saya akan coba pendek saja biar nggak ngantuk. Pak Prabowo meminta kita menteri khususnya di bidang pangan, maka dibentuklah Menteri Koordinator Bidang Pangan agar selama-lambatnya 2029 kita swasembada. Belum bekerja maju jadi 2028. Belum bekerja maju lagi 2027, ya. Nah, ini bahkan maju lagi, beliau meminta 2026. Ya. Bisa apa tidak? Saya bilang bisa. Bisa. Kita swasembada pangan dalam tempo yang secepat-cepatnya. Tantangan dalam penyediaannya sumber pangan itu antara lain halaman 7, ya. Perubahan iklim, tahun lalu kita shortage, tahun lalu kita impor beras hampir 4 juta, tahun lalu impor beras. Kita impor garam hampir 3 juta, kita impor jagung 2,8 juta tahun lalu. Kalau tahun lalu kan artinya baru 2 bulan. Kondisi perekonomian termasuk nilai tukar, gejolak harga pangan, bencana alam, perkembangan teknologi. Jadi kalau kita dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam saja, kita sudah ketinggalan jauh. Tidak usah Tiongkok, Vietnam dan Thailand yang dulu kita lebih maju dari mereka, kita sekarang ketinggalan jauh. Peningkatan jumlah penduduk, sebagai negara yang archipelago, ya, kepulauan, itu faktor distribusi juga akan sangat menentukan, kemudian alih fungsi lahan. Saudara-saudara, untuk mewujudkan swasembada pangan, tidak mungkin diatur oleh satu kementerian atau pemerintah pusat saja, tetapi cakupannya sangat luas.
Menteri Pertanian dia akan bisa apa-apa kalau dia sendirian. Ini kita lihat gambar seperti ini. Ada Kementan, ada ngurusi pangan sekarang namanya Bapanas, Badan Pangan Nasional, yang menugaskan kalau perlu impor atau tidak kepada BUMN namanya Bapanas, Badan Pangan Nasional. Stok pangan ada di Bapanas, menentukan harga beras berapa, harga gula berapa ada di Bapanas. Ada Bulog, kalau Bulog tidak mengambil langkah-langkah maka panen harganya tidak terkendali, murah, maka besok masyarakat tidak tanam lagi. Bulog akan menentukan. BUMN pangan, ada ID Food, ada Rejawali, banyak. Ya. Belum pupuk, saudara-saudara. Jadi banyak sekali instansi yang terlibat. Ada kawasan, ada perizinan, ada irigasi. Irigasi sama dengan jalan, ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan negara, irigasi juga begitu. 1.000 hektar itu tugas bupati, 3.000 tugas provinsi, yang primer baru tugas pusat. Ada peran perguruan tinggi, peran TNI Polri, pemerintah daerah, tentu akan sangat menentukan. Regulasi ekspor dan impor ini juga akan sangat mempengaruhi. Kelautan, karena pangan dalam arti luas tidak hanya karbohidrat tapi juga protein. Kepastian status tanah kepemilikan, penyuluhan yang berada di Pemda, kemudian penelitian, bibit. Kita sudah hampir 20 tahun tidak ada varietas yang baru. Tidak ada. Negara lain sudah pakai GMO, kita masih varietas yang baru saja belum ada. Penelitian sekarang semua diambil ke BRIN. BRIN anggarannya sedikit, tolong Pak DPR dibantu BRIN. Karena BRIN nggak dibantu, kita perlu bibit, nanti yang diteliti moderasi beragama yang murah. Perlunya bibit padi unggul, bibit tebu unggul.